Hasil pertandingan Timnas U17 Indonesia kontra Yaman U17. Timnasnya sudah tersingkir. Reaksi tidak terduga Madampang usai melihat laga Indonesia U17 kontra Yaman U17. Pernyataan sangat menohok pelatih Timnas Yaman U17 usai laga kontra Garuda Muda. Respon tidak biasa Nova Arianto usai laga kontra Yaman U17. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Laga antara Timnas Yaman U17 kontra Indonesia U17 dalam laga kedua grup C Piala Asia U17 2025 baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Prince Abdullah Al Faisal Stadium itu, kedua negara tampil all-out demi meraih poin sempurna di laga kedua ini. Bermain di Arab Saudi, skuad asuhan Nova Arianto tampil cukup meyakinkan di awal-awal babak pertama laga. Dalam pertandingan tadi di bawah arahan Nova Arianto, langsung menurunkan 11 pemain terbaiknya untuk menghadapi anak asuh dari Samir Saleh. Sejumlah nama yang dimainkan saat meraih kemenangan krusial atas Korea Selatan turut menjadi starter pada laga penting ini, seperti Matthew Baker, Zahabi Goli, hingga Evandra Forasta kembali diturunkan Nova Arianto sejak menit pertama laga. Jalannya babak pertama, skuad muda Indonesia langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit pertama dimulai. Terbukti pada menit keempat, Timnas Garuda Muda mendapatkan satu peluang emas lewat sepakan Muhammad Goli. Namun sayang, posisi Goli terlebih dahulu offside sebelum melakukan sepakan terukur ke gawang Yaman U17. Kembali pada menit ke-9, skuad Garuda Muda mendapatkan satu peluang emas di depan gawang Yaman. Namun lagi-lagi, bola sepakan Evandra Forasta dianulir offside oleh hakim garis. Timnas Indonesia benar-benar mendapatkan golnya pada menit ke-14 lewat sepakan terarah Zahabi Goli yang membuat kiper lawan tidak berdaya. Sepakan keras dan indah Zahabi Goli menjadi pelucut skuad Garuda Muda untuk terus menekan lini pertahanan lawan. Indonesia U17 unggul 1-0 atas Yaman U17. Skuad Indonesia Muda kembali memperlebar jarak dengan Yaman U17 menjadi 2-0 pada menit ke-25 lewat aksi heading berkelas Fadli Alberto via umpan dari Zahabi Goli. Indonesia menjauh 2-0 atas Yaman U17. Tertinggal 2-0, Timnas Muda Yaman mulai memberikan ancaman serius ke lini pertahanan skuad Garuda Muda. Namun karena solidnya lini pertahanan Timnas Indonesia, tidak ada satupun gol dari Yaman yang tercipta, hingga wasit meniupuli tanda berakhirnya pertandingan di babak pertama. Skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia U17 bertahan hingga terminum. Untuk hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Dua tim sudah dipastikan tersingkir dari Piala Asia U17 2025. Ada Cina U17 dan juga Thailand U17. Hal itu dipastikan setelah grup A Piala Asia U17 2025 yang dihuni oleh Cina dan Thailand memainkan rangkaian pertandingan di matchday kedua. Dalam laga-laga keduanya di Piala Asia U17, Thailand dan Cina sama-sama kembali gagal meraih angka. Cina tunduk 1-2 dari Uzbekistan, sedangkan Thailand kena gebuk tuan rumah Arab Saudi dengan skor telak 1-3. Hasil itu membuat Cina U17 dan Thailand U17 masih 0 poin dari dua pertandingannya. Sebaliknya Uzbekistan dan Arab Saudi sama-sama sudah meraih 6 poin dan memastikan kedua negara tersebut lolos ke fase gugur Piala Asia. Di sisi lain tertutup sudah kemungkinan Cina U17 dan juga Thailand U17 untuk melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025. Kedua tim akan berhadapan di matchday ketiga guna meraih poin perdananya di ajang tersebut. Ketidaklolosan timnas Thailand ini menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola gajah perang. Padahal sebelum laga kontra Arab Saudi yang berkesudahan dengan skor memalukan 1-3 untuk kekalahan timnas muda Thailand ini, Madampang sudah bergegas mengambil tindakan khusus. Menjelang dimulainya laga tersebut, Madampang selaku Presiden Federasi Sepak Bola Thailand memerintahkan anggota Komite Eksekutif dan Direktur Teknik FAT Pia Pongpuan dan Wakil Direktur Teknik Chanwin Polchiwin untuk segera memberi saran kepada Timnas U17 di negeri Pagoda Emas tersebut. Kami berbicara dengan pelatih Jadek Meller dalam kapasitas kami sebagai Direktur dan Wakil Direktur Teknik yang bertanggung jawab atas masalah profesional tim. Tetapi ketika mereka turun ke lapangan, apakah tim muda ini akan bermain sesuai dengan cara mereka berlatih? Kami diperintahkan untuk menilai situasi tim U17, kata Pia Pongpuan. Namun nasib berkata lain. Skuad muda Gajah Perang harus pulang lebih cepat dan tersingkir untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Pelatih Timnas U17 Yaman, Samir Saleh, berbicara mengenai Timnas U17 Indonesia jelang duel keduanya di Piala Asia U17.
Samer Saleh buta dengan timnas U17 Indonesia karena belum pernah bertemu. Ia akan menguliti bagaimana tim berjulukan Garuda Asia itu bermain. Selain menganalisis lawan, Samer Saleh juga akan mengevaluasi timnya untuk lebih baik. Kami belum pernah bermain melawan Indonesia sebelumnya, tetapi kami akan menganalisis secara mendalam semua aspek permainan mereka, yang pasti akan sangat membantu. Tim kami juga akan mencermati kekuatan dan kelemahan kami, karena kami perlu meningkatkan kemampuan, kata Samer Saleh. Sebelumnya, Yaman menang atas Afghanistan dengan skor 2-0 pada matchday pertama 4 April lalu. Kemenangan itu mengantarkan Yaman berada di puncak klasemen grup C dengan koleksi 3 poin. Sementara itu, timnas U17 Indonesia juga meraih kemenangan pada laga pertama. Tim besutan Nova Arianto itu menang dengan skor tipis 1-0 atas Korea Selatan. Hasil itu membuat timnas U17 Indonesia berada di posisi kedua klasemen dengan 3 poin. Timnas U17 Indonesia kalah selisih gol dari Yaman. Nova Arianto ingin timnya fokus pada 2 laga tersisa, melawan Yaman dan juga Afghanistan. Meskipun saya bangga dengan perjuangan tanpa henti anak-anak saya di pertandingan pembuka, pekerjaan kami belum selesai. Kami masih memiliki 2 pertandingan lagi, dan saya ingin para pemain tetap fokus sepenuhnya. Pertandingan ini menguras banyak tenaga tim saya. Jadi meskipun persiapan kami melawan Yaman akan sama dengan Korea Selatan, saya perlu memperhatikan pemulihan pemain terlebih dahulu sebelum menyusun strategi, kata Nova Arianto. Masyarakat Malaysia sindir kemenangan timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan U17 di Piala Asia U17 2025. Sindiran itu disampaikan oleh akun fanbase sepak bola Malaysia @OneFootballApp, di mana mereka menilai kemenangan yang baru saja diraih oleh pasukan Nova Arianto pada Jumat kemarin bukanlah hal yang spesial. Awal sindiran itu pun berasal dari fans timnas Indonesia mencoba meminta bantuan AI untuk menebak jika timnas Indonesia U17 bertanding melawan Malaysia U17, maka siapakah yang akan menang? Cuitan tersebut terjadi di akun OneFootballApp. Tak seperti timnas Indonesia U17, akun fanbase sepak bola itu menegaskan Malaysia sudah pernah mengalahkan Korea Selatan di ajang Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta, Palembang. Bahkan dalam kemenangan itu, Malaysia mampu menaklukkan Korea Selatan yang dihuni pemain yang kini bermain di EPL alias Liga Inggris. Setelahnya saling sindir pun semakin tidak terhindarkan antara fans Malaysia dan juga Indonesia. Kekalahan timnas U17 Korea Selatan dari timnas Indonesia U17 masih menjadi perbincangan hangat di berbagai media di Korea Selatan. Media-media negeri gingseng bahkan menyebut hasil timnas U17 Indonesia kontra Korea Selatan sebagai sebuah penghinaan bagi negara yang dianggap sebagai kekuatan sepak bola besar di Asia. Hingga saat ini publik Korsel tampak belum bisa menerima kenyataan pahit bahwa timnas U17 mereka yang lebih diunggulkan harus menelan kekalahan. Kekalahan ini membuat Korea Selatan tertahan di posisi ketiga klasemen grup C, sementara Indonesia berada di posisi kedua dan Yaman memimpin klasemen setelah menang 2-0 atas Afghanistan. Korea Selatan harus meraih kemenangan dalam 2 laga tersisa melawan Afghanistan dan juga Yaman untuk menjaga harapan lolos ke perempat final, sekaligus meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025. Media-media Korea Selatan bereaksi negatif setelah kekalahan ini, dengan STN Sport menuliskan, sepak bola Korea Selatan yang membanggakan dirinya sebagai kekuatan Asia telah dihina. Export News pun memberikan judul, sepak bola Korea Selatan runtuh setelah kekalahan yang mengejutkan. Media-media Korsel juga mencatat bahwa infrastruktur sepak bola negara mereka mengalami kemunduran, meskipun negara ini melahirkan bintang-bintang sepak bola seperti Song Hyung-min dan juga Kim Min-jae. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.